semuanya, selamat datang kembali di channel tentang diri. Ya, dengan saya Randy Host. Nah, pada hari ini saya ingin mengulas tentang sebuah cerita dari sini. Siapa? Ajeng Brahma. Ya, Ajeng Brahma. Di mana pada sebuah cerita inspirasi yang beliau ungkapkan di cerita nomor 108 di buku yang pertama, yaitu tentang si cacing dan kotoran kesayangannya. Di mana di sini saya akan ceritakan sedikit isi daripada cerita tersebut ya. Sinyalnya terlalu kurang. Oke. Ceritanya itu seperti ini. Sebagian orang memang kelihatannya tidak ingin untuk terbebas dari masalah. Sebagian orang, jika mereka sedang tidak punya cukup masalah yang bisa dikhawatirkan, mereka akan menyetel sinetron televisi untuk mengkhawatirkan persoalan tokoh-tokoh fiksi di dalamnya. Banyak juga yang merasakan bahwa ketegangan membuat mereka lebih hidup. Mereka menganggap penderitaan sebagai hal yang mengasihkan. Agaknya mereka tidak ingin bahagia. Karena mereka malu-malu. Karenanya mereka mau-maunya begitu, melekat pada beban hidup mereka. Lalu ada dua orang biksu yang merupakan sahabat dekat sepanjang hidup, di mana mereka setelah meninggal, satu terlahir sebagai dewa di sebuah alam surga nan indah, sementara teman yang lainnya terlahir sebagai seekor cacing di seonggok kotoran. Sang dewa segera merasa kehilangan teman lamanya dan bertanya-tanya, di manakah dia terlahir kembali? Dia tidak bisa menemukan di alam surga yang ditinggalinya. Lalu dia pun mencari temannya tersebut di alam lainnya dan juga di alam surga. Namun temannya tetap tidak ada di sana. Lalu dia pun mencari-cari temannya di alam-alam surga yang lain. Namun temannya tetap tidak pula ditemukan di sana. Dan dengan kekuatan surgawinya, sang dewa mencari temannya di dunia manusia, namun tidak ketemu juga. Di dalam hatinya dia berkata, pasti temanku tidak terlahir di alam hewan. Begitu pikirnya. Tapi dia memeriksa alam hewan juga, siapa tahu, pikirnya. Masih saja tidak ada tanda-tanda keberadaan temannya itu. Lalu berikutnya sang dewa mencari ke dunia serangga dan jasad renik, dan kejutan besar baginya. Dia menemukan temannya terlahir sebagai seekor cacing dalam seonggok kotoran yang menjijikkan. Karena ikatan rasa persahabatan mereka yang begitu kuat, sampai-sampai merasa dia harus membebaskan teman lamanya ini dari kelahiran yang mengenaskan tersebut. Entah karma apa yang membawanya ke sana. Sang dewa lalu muncul di depan seonggok kotoran tersebut dan memanggil, "Hei cacing, apakah kamu ingat aku? Kita dahulu sama-sama menjadi biksu pada kehidupan sebelumnya, dan kamu adalah teman terbaikku. Aku terlahir kembali dalam surga yang menyenangkan, sementara kamu terlahir di kotoran sapi yang menjijikkan ini. Tetapi jangan khawatir, karena aku akan membantumu dan membawamu ke surga bersamaku. Ayolah kawan lama." "Tunggu dulu," kata si cacing. "Apa sih hebatnya alam surga yang kamu ceritakan itu? Apakah sangat bahagia di... Aku sangat bahagia di sini bersama kotoran yang harum, nikmat dan lezat ini. Terima kasih banyak." "Kamu tidak mengerti," kata sang dewa. Lalu dia melukiskan betapa menyenangkan dan bahagianya berada di alam surga. Lalu kembali si cacing mengatakan, "Apakah di sana ada kotoran?" Langsung to the point. "Tentu saja tidak ada," dengus sang dewa. "Kalau begitu, aku moh untuk pergi," jawab si cacing mantap.
Sudah ya. Dan si cacing pun membenamkan dirinya kembali ke onggok kotoran tersebut. Lalu sang dewa berpikir, mungkin kalau si cacing mau melihat sendiri alam surga itu, barulah dia akan mengerti. Lalu sang dewa menutup hidungnya dan menjulurkan tangan ke dalam kotoran itu mencari-cari si cacing. Begitu ketemu dia menarik. "Hei, jangan ganggu aku!" teriak si cacing. "Tolong! Darurat, aku diculik!" Cacing kecil yang licin itu menggeliat dan meronta sampai terlepas. Lalu kembali menyelam ke dalam kotoran untuk bersembunyi. Sang dewa yang baik hati kembali merogohkan tangannya ke dalam kotoran, dapat dan mencoba menariknya keluar. Namun sekali lagi, nyaris tidak bisa. Tetapi karena si cacing berumuran lendir dan terus menggeliat membebaskan diri, akhirnya terlepas lagi untuk kedua kalinya dan bersembunyi makin dalam di dalam kotoran tersebut. 108 kali sang dewa mencoba mengeluarkan cacing malang itu dari onggokan kotoran. Namun si cacing begitu melekat dengan kotoran kesayangannya, sehingga dia terus meloloskan diri. Akhirnya sang dewa menyerah dan kembali ke surga, meninggalkan si cacing bodoh di dalam onggokan kotoran kesayangannya. Sedikit cerita dari Ajeng Brahman bahwa di sini menjelaskan bahwa diri kita sebagai manusia itu terlalu tenggelam di dalam sebuah masalah, dan kita tidak move out dari masalah satu ke masalah yang lain. Dikarenakan pada dasarnya kita dapat menyelesaikan sebuah masalah tersebut dan sudah selesai. Namun kita, sedikit cerita dari Ajeng Brahman bahwa di sini kita itu terlalu tenggelam di dalam masalah. Kita tidak mau move on dari satu masalah ke tidak ingin move on dari sebuah masalah yang sudah kita lewatin, seperti itu. Pada dasarnya kita sudah melewati masalah tersebut, namun di dalam pikiran kita selalu terngiang atau kenangan terhadap masalah tersebut selalu melekat, dan kita tidak ingin secara langsung melepas akan hal itu. Itu yang membuat kita terjebak di masa lalu. Padahal di masa yang akan datang, kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibanding masa lalu. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya masa lalu, itu akan menciptakan masa hari ini dan masa hari esok. Itu tidak dapat dipungkiri. Namun, masa lalu itu kita gunakan sebagai acuan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa saat ini dan di masa depan. Seperti si cacing tadi, dia sudah mendapatkan sebuah solusi dan alternatif dari temannya untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Namun dia tidak ingin, bahkan untuk mencoba dan untuk mengiyakan ikut terlebih dahulu ke alam surga. Dia tidak mau seperti itu. Karena dia terjebak di dalam pikiran dia sendiri. Dia merasa nyaman dengan masalah yang sudah dia merasa nyaman terhadap keadaan yang dia jalanin. Sesungguhnya tidak. Dia terjebak dalam alam pikiran dia sendiri, seperti itu. Dan dia tidak mau mendengarkan nasihat ataupun solusi alternatif dari orang lain, seperti itu. Nah, hal itulah yang perlu kita singkirkan. Pikiran yang demikian yang perlu kita hapus agar kita bisa menapaki kehidupan yang lebih baik. Dan juga orang-orang di sekitar kita itu tidak akan terlalu lama untuk memberikan saran dan nasihat pada diri kita bila diri kita sendiri itu keras kepala. Dan percayalah akan hal itu. Kenapa? Orang akan memiliki sebuah tingkat kebosanan di saat dia sudah berkali-kali memberikan nasihat, memberikan solusi, membantu. Namun pada diri kita sendiri, jika tidak ingin menerima bantuan tersebut ataupun
tidak ingin menerima nasihat yang diberikan, maka diri kita akan stagnan. Kondisi kita akan ya seperti itu aja, seperti itu saja, seperti itu. Karena itu di sini baiknya diri kita itu selalu mendengarkan nasihat, saran, nasihat bijak, saran yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang baik yang lebih dewasa dibanding kita maupun yang lebih muda. Apalagi ada nasihat yang baik daripada yang lebih muda. Kita harus mendengarkan. Jangan lihat umurnya, jangan lihat usianya, tapi lihat apa yang dia katakan. Saran seperti apa yang dia katakan, saran kebaikan seperti apa yang dia berikan kepada kita, dan itu perlu kita terima dan kita tampung, meskipun kita perlu memaknainya lebih lanjut seperti itu. Karena itu teman-teman, kebaikan dan kebahagiaan itu sesungguhnya berasal daripada diri kita sendiri. Meskipun tidak menutup kemungkinan kebahagiaan terkadang kita peroleh dari orang lain, namun itu juga karena usaha kita sendiri. Karena kebaikannya mungkin sudah kita lakukan di masa lampau ataupun di masa sekarang. Karena itu kita harus tetap semangat dan harus tetap menerima saran baik dan saran bijak dari orang-orang di sekitar kita, dan jangan lupakan itu. Ya, mungkin itu saja ulasan mengenai cerita cacing dan kotoran kesayangannya. Semoga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada contoh yang sudah diberikan ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Mohon untuk di like, komen, dan subscribe. Mungkin pada video selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan yang lain. Baiklah, terima kasih.